Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul adzim. Kita berdoa untuk Sahibul Mu'allif Asbab wa Nadail Syekh Asyuti Al-Fatihah. A'udzubillahi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waladdallin. Amin. Shadaqallahul adzim. Kita masih di halaman 45 Qaidatul Rabi'ah at-tabi'u tabi'un ya. At-tabi'u tabi'un, pengikut tetaplah pengikut. Al-amsilatu tawi amsilah ya, contoh. Man iku sapane wong fatathu kang lewat hu ing man apa as-shalatu fi ayyamil jununi ing dalam pira-pira dinane junun. La yustahabbu iku ora den sunatno apa qada'u rawatibiha ngadae pira-pira rawatibe salat fi ayyamil junun li annal fardha saqata krana setuhune fardhu kewajibane salat iku saqata wis gugur apa fardune salat fakada rawatibi fakada rawati mongko rawatibe wong. Jadi ini contohnya manfaathu sholatu fi ayyamil jununi la yustahabbu qada'u rawatibiyya li annal fardhu saqata faqada rawatibihi. Kalau orang melewatkan kewajiban sholat sebab dia gila ya, mudah-mudahan semuanya sehat, Allahumma amin. Jadi ada orang melewatkan kewajiban sholat fardunya ya. Jadi kita punya kewajiban sholat fardu sehari 5 kali. Kalau gila, namanya juga gila ya, hilang ingatan, mungkin juga gila aini atau gila apa, gila ghairu aini ya, mungkin karena sarafnya lagi masalah akibat mungkin stroke dan sebagainya. Nah, sehingga dia melewati kewajiban sholat fardu karena ingatannya berubah. Nah, la yustahabbu qada'u rawatibiyah ya. Ketika dia sadar nanti ya, itu tidak mendapatkan lagi sunnahnya mengqadha rawatibnya sholat fardu ya. Misalnya ngapunten sing urung di kitab ono kitab ra. Nah, ini dosake duwe kitab ya, ngambil kitab iki supaya ana barokah kitab ya. Nek gak ono kok tuku paling mung 10.000 ya. Ya. Nah, jadi seumpama ada orang gila, dia melewati atau meninggalkan sholat fardu sampai 10 hari. 10 hari kemudian dia sadar. Ya. Nah, ketika dia sadar itu dia tidak disunahkan untuk mengqadha sholat rawatib. Wis cukup kalau mengqadha ya ketika dia sholat fardunya saja. Jadi sudah tidak lagi disunahkan mengqadha sholat rawatib. Fakada rawatib. Kenapa? Karena sholat rawatib adalah tabi'un anitabe, karena sholat rawatib adalah mengikuti sholat fardu. Nah, yang kemarin aja sholat fardunya juga enggak, nah, sekarang kok mau mengqadha rawatib. Jadi ketika dia sudah gugur kewajiban karena junun, maka gugur pula mustahabnya sholat rawatib. Jadi orang yang gila itu tidak punya kewajiban. Nanti kalau sadar baru boleh mengqadha. Nah, menurut jumhur tidak perlu atau tidak disunahkan untuk sholat rawatib. Kenapa? Karena at-tabi'u tabi'.
buntutnya kan, rawatib kan buntutnya dari fardu. Dulu yang fardu aja nggak wajib, maka rawatibnya tidak perlu dilakukan. Maka kesempatan untuk mendapatkan mustahab rawatib itu hilang. Jadi yang diqodok cukup sholat fardu. Nomor idza batala amanur rijal amanur rijali wal asrofi batola amanan nisa'i wasibiyani wasauqati lakinnal as-sahha khilafah. Idza batola indam tatkalane wis batal apa amanur rijali amane wong ya, wal asrofi lan mulia ya. Wal asrofi lan mulia, kemuliaan. Jadi kalau memang situasinya sudah tidak aman ya, mungkin antara antara Islam dan Muslim dan non Muslim ya, jadi perjanjian aman telah gugur, batola amanun nisa'i, batola wis batal apa amanun nisa'i amane wong wadon wasibyan lan wong sibian wong cilik wasaqat dan wong tua, lakin dan asoh khilafah. Tetapi ini pendapat yang asoh itu tetap harus dijaga yang namanya nisa, sibian, wasaukat ya, orang-orang yang sudah lemah ya. Ini soal perjanjian damai ya, ada perjanjian damai ya antara muslim dan non muslim. Pokoknya perjanjian damai ya, tidak ada perang, tidak ada saling menghina, tidak ada saling melecehkan. Nah, tetapi ketika perjanjian damai ini batal ya, tidak diindahkan atau tidak disepakati, maka otomatis batal pula jaminan keamanan untuk perempuan, untuk sibyan ya, untuk anak-anak dan untuk orang tua yang lansia atau orang yang lemah ya, paham maksud saya? Jadi perjanjian damai ya antara Islam, Muslim dan non Muslim ya, yang sudah disepakati maka harus dijalankan. Nah, ketika perjanjian damai ini gugur, batal ya, tidak lagi diindahkan, maka gugur pula jaminan keamanan untuk perempuan, anak-anak dan orang tua. Tetapi pendapat yang sahih, lakinnal as-sah, tetapi pendapat yang yang asoh itu berbeda ya, tetap orang tua, orang-orang yang lemah, orang sakit ya, orang-orang cacat, perempuan dan anak-anak tetap harus dilindungi meskipun tidak ada perjanjian damai. Nah, tetapi sebenarnya anak-anak, perempuan dan orang-orang lemah ini adalah tabe ya kan, ngikutin perjanjian damai. Kalau perjanjian damainya nggak ada, sebenarnya nggak ada semua. Tetapi pendapat yang asoh tetap jaminan perlindungan untuk perempuan, anak-anak dan orang tua itu dapat meskipun ketika perjanjian damai itu telah dicabut kedua belah pihak. Ya, karena apa? Tabiun, at-tabi'u tabi'un. At-tabi'u tabi'un. Jadi pengikut tetap pengikut. Gitu ya. Pengikut tetap man khodama khodimun, pembantu tetap pembantu gitu ya. Jadi ada kepala, ada buntut. Apa maksud saya? Kepalanya adalah perjanjian damai, nah, buntutnya adalah perempuan, anak-anak dan orang-orang yang lemah. Kalau kepalanya ini sudah rusak, maka buntutnya juga rusak. Tetapi menurut pendapat yang asoh, perempuan, anak-anak dan orang-orang lemah tetap mendapatkan jaminan perlindungan di saat kedua belah pihak itu memutuskan untuk membatalkan perdamaian atau ada perang. Di dalam Islam kan nggak boleh perang ya, menurut jumhur ya, menyakiti perempuan, anak-anak dan orang-orang tua yang lemah tidak boleh disakiti ya, meskipun dalam keadaan darurat. Lau sakoto sahmul farisi sakoto sahmul farsi li annau tabiun. Lau sakoto lamun wis gugur apa sahmul farisi. Sahmun itu bisa busur, bisa saham ya. Bisa busur panah ya bagi penunggang kuda
ya. Sakata wis gugur apa syahmul farsi, apa panae kuda li anau tabiun. Al faris itu penunggang kuda. Nah, kalau misalnya mungkin di dalam perang, kalau misalnya penunggang kuda itu panahnya sudah jatuh, ya kan, maka sudah dianggap panahnya kena sasaran. Nah, sudah kalah gitu. Kenapa? Karena yang menjadi pokok adalah sahmul farisi, yaitu busur panahnya. Kalau busur panahnya sudah kena panah dan jatuh, otomatis sudah dikenakan gugur atau kalah ya dalam hal pacuan kuda atau dalam hal memanah atau dalam hal sayembara gitu ya. Kenapa? Karena yang jadi utama adalah sahmul farisi gitu, yaitu anak panahnya bagi penunggang kuda. Nah, kalau jenis panahnya itu nomor 2 ya. Nah, jadi meskipun tidak kena sasaran kepada kudanya atau tidak kena sasaran orangnya, tapi kalau sudah panahnya jatuh itu sudah dianggap kalah. Mungkin dalam sayembara ya, mungkin di dalam perang ya. Itu atau sampai artikan sahmun. Nah, nanti dicek lagi sahmun apakah busur panah atau saham, aset gitu. Nah, jadi kalau aset penunggang kuda dengan kudanya ya kan. Nah, jadi itu kan beriringan. Jadi kalau misalnya banyak kolektor ya semakin mahal kuda. Ya kan, kalau sedikit kolektor, kenapa? Kolektor adalah kepala, kudanya adalah buntut. Sama ya, berarti busur panah adalah kepala, tabiun. Lau imtana lamono wis kacegah apa ghusl wajhi, baso wajah fil wudu'in dalam wudu. Ilatin krono sebab atau krono ilat bihi kelawan ghusl wajah. Wa ma jawiri wa malan bang jawi kang apa tanggane emah iku sahihun. Wa ma utawi barang jawiri kang tanggane emah iku sahihun sehat sahih. Lam yustahabbu oladen sunahno apa ghusl hurah baso apa jenggot sing tumbuh ya. Nah, bagian dari wajah ini ono jenggot ya, yang dijenggot ya. Misale ono wong lau imtana al ghusl wajhi ya, ono wong yang terhalang wudu tidak perlu membasuh wajah, mungkin sakit. Kalau kena air nanti akan gatalnya apa alerginya melantrak. Naudzubillah min dzalik, semuanya sehat Allahumma amin. Jadi ini contoh misalnya ada orang yang imtina ghusl wajhi. Jadi yang terhalang ketika wudu membasuh wajah. Mungkin kalau alergi air ya kan disarankan oleh dokter sementara ini jangan kena air wajahnya. Ya. Ilat karena perkara ya darurat yang jelas. Tetapi di samping wajah wa ma jawiri sahihun, jangguté ra apa-apa. Ya kan? Sing kene ra apa-apa. Jadi ini janggut itu ora maluk wajah, tapi sampinge nek kening ini masuk wajah, dagu, semua pipi ini sampai sampai telinga, samping telinga ini masih wajah. Tapi kalau ngisor, gur ya, itu sudah sampingnya wajah. Ini sehat. Ya. Kita menyelah-nyelah jenggot ya atau membasuh jenggot dapat kesunatan apa enggak? Dapat kesunatan ya? Ya. Iya toh? Nah, tapi kesunatannya menyelah-nyelah jenggot karena bagian dari membasuh wajah. Nah, itu tabiun. Jadi yang pokok adalah membasuh wajah, membasuh jenggot ini adalah buntutnya. Tabiunnya mengikuti wajah. Jadi ketika sampai terhalang membasuh wajah karena sakit, maka kesunatan menyelah-nyelah jenggot itu sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena menyelah-nyelah jenggot adalah bagian dari membasuh wajah. Jadi untuk melengkapi membasuh wajah adalah menyelah-nyelah jenggot. Ya, itu termasuk yang perempuan ya sebagian juga tetap disunahkan yang gosok-gosok meskipun ranu jenggote. Gitu ya. Jadi ketika sudah tidak membasuh wajah maka menyelah-nyelah jenggot itu sudah
hilang kesunahnya, mustahabnya hilang. Kenapa? Karena wajahnya terhalang sakit. Nah, paham ya saya? Ikut tabiun tabi. Yang pokok adalah membasuh wajah, kemudian menyelah-nyelah janggut tadi itu adalah anak ya, atau apa buntut. Sama tadi ketika kita gugur sholat fardu karena gila, maka gugur pula kesunahan untuk sholat rawatib ya. Ketika sampean sudah sadar ya, yang dikodok hanya sholat fardunya saja, sholat rawatibnya sudah kehilangan mustahab. Kenapa? Sholat rawatib adalah anak dari sholat fardu, paham ya? Jadi buntute. Nah ini ketabiun tabiun. Jadi at-tabiu tabiun. Ya, pengikut lah, tetap pengikut. Ya, jadi ada asal, ada furuk, ada kepala, ada buntut. Ya. Al-far'u yasqutu idza saqata al-aslu. Nah, saiki al-far'u cabang, al-far'u utawi cabang iku yasqutu bakal gugurno apa cabang idza saqata al-aslu. Endam tatkalane wis gugur apa al-aslu. Jadi cabang menjadi gugur atau cabang menjadi gugur apabila yang asal juga gugur. Jadi kalau yang asal itu masih jalan, maka cabang masih jalan. Kalau yang asal sudah gugur, maka yang cabang gugur. Kalau yang tadi itu kan yang at-tabi'ut tabi'un ya, pengikut tetaplah pengikut. Nah, cabang ya tetap cabang, asal tetap asal. Kalau asalnya gugur, maka cabangnya juga gugur. Al-far'u yasqutu idza saqata. Cabang akan gugur apabila al-aslu gugur. Idza baro'a al-misal utawi contoh iku idza baro'a ing dalem tatkalane wis bebasno utawa wis bebas apa al-asilu asal. Baro'a mongko wis bebas apa adzamin doman tanggungan li annau far'uhu krana stune asal ya, li an doman iku li an doman ya, iku far'uhu cabange asal. Idza baro'a al-asilu baro'a doman li annahu far'uhu. Kalau yang asli yang asal itu bebas ya, jadi baro'a doman, maka yang kedua yang menjamin atau yang jadikan jaminan maka juga bebas li anau faru. Misalnya yaitu yang asal, misalnya sampean hutang di anau doman. Jadi al asiru al-dom. Jadi misalnya sampean duwe hutang. Ya, duwe hutang. Ya, kemudian sampean kasihkan jaminan, wong kang jaminno ad-dominu ya. Baru sapa ad-dominu wong kang menjaminkan, yaitu menjaminkan terserah sampean utang. Sampean utang. Baru ad-dominu. Oh. Jadi misalnya sampean utang, kemudian sampean menjaminkan sesuatu. Aku utang duit sampean 200.000 tak kei kamera, wis sampean tak silai kameraku. Nah, ketika hutang kan asal ya. Hutang sampean bayari, maka sampean menjaminkan tadi itu juga gugur gitu ya. Jadi maksudnya adalah ya bisa diambil kembali gitu loh. Jadi kenapa? Karena yang hutang pertama sudah diambil ya, sudah dibayar maksudnya ya. Jadi yang pertama yang asal atau faru, jadi yang asal adalah hutang ya, yang kedua adalah penjamin. Misalnya bisa saja saya menjamin nggak kasih barang ya. Mas Gunawan hutang kepada Mas Alba ya. Jadi bisa barang bisa orang wis. Kemudian saya menjamin wis gak apa-apa Kang Alba sampean utangi. Utang pira Gunawan? Utang 500, aku sing jamin. Nah, itu ya. Nah,